Vanessa Angel meninggal dunia usai mobil yang ditumpangi bersama suaminya mengalami kecelakaan di Tol Nganjuk, Jawa Timur. Peristiwa kecelakaan itu terjadi saat rombongan keluarga mereka dalam perjalanan ke Surabaya dengan menggunakan mobil. Mobil yang terlibat kecelakaan itu membawa 5 penumpang. Vanessa Angel dan suaminya duduk di sebelah kiri. Dari 5 penumpang mobil itu, 3 diantaranya selamat dan hanya mengalami luka-luka dan telah dilarikan ke Rumah Sakit Kertosono Nganjuk, Jawa Timur untuk mendapatkan perawatan. Ya, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Intinya Vanessa dan Bibi sudah dipastikan meninggal dunia tadi kecelakaan dan kondisi anaknya sedang ditangani pihak rumah sakit lah. Ya mudah-mudahan anaknya bisa selamat juga lah ya. Ya. Kita lagi nunggu aja. Nah, ini udah nyampe kan? Siap. Berdasarkan hasil penyelidikan sementara, kecelakaan itu diduga disebabkan karena sopir mengantuk saat mengemudikan kendaraannya. Saat kecelakaan, sopir membanting setir ke arah kiri dan akhirnya menabrak pembatas tol. Hal yang sama juga terjadi dengan dekan Fakultas Peternakan Universitas Gadjah Mada atau UGM, Profesor IGD Suparta Budi Satria meninggal dunia usai mengalami kecelakaan lalu lintas di Jalan Tol Cipali. Kendaraan ditumpangi Gede mengalami kecelakaan tunggal. Sopir dan 2 rekannya selamat dan menjalani perawatan di rumah sakit. Mendiang IGD merupakan pengajar di Laboratorium Ternak Potong Departemen Produksi Ternak Fakultas Peternakan UGM. Tim Liputan Berita 1. Waspada petaka di jalan tol, itulah tema Morning Talk kita hari ini. Dan untuk membahasnya kita telah terhubung dengan Sony Susmana, Safety Defensive Consultant Indonesia SDCI. Selamat pagi Pak Sony, apa kabar Pak? Selamat pagi, kabar baik. Sehat-sehat semua buat kita semua. Baik, dan sebelumnya kami juga ingin mengucapkan turut berduka cita, bela sungkawa sedalam-dalamnya kepada keluarga dari Vanessa Angel dan Febri Andriansyah yang menjadi korban meninggal dunia pada kecelakaan kemarin begitu di Jalan Tol Nganjuk. Langsung saja kita membahas topik ini Pak Sony, waspada petaka di jalan tol. Kalau kita berangkat dari peristiwa kecelakaan kemarin yang merenggut nyawa Vanessa Angel dan sang suami di Jalan Tol Kertosono Mojokerto begitu. Anda sebagai pengamat juga dan yang juga memberi sertifikasi terhadap safety defensif begitu, kondisi seperti apa sebenarnya yang terjadi? Karena kalau diketahui sang pengemudi ini mengantuk begitu di jalan tol, berkendara di jalan tol. Tapi ada hal lain tidak sebenarnya mungkin dari kecakapan mengemudi dan juga kondisi kendaraan mungkin apa yang bisa dianalisis dari kejadian kemarin ini Pak? Oke, terima kasih. Sebelumnya juga saya mengucapkan turut berduka cita buat para korban dan keluarga yang ditinggalkan. Pertanyaan mendasar adalah sejauh mana kita ingin berkendara sampai tempat tujuan dengan selamat. Itu pertanyaan mendasar. Baik. Kalau sekarang kita sudah bilang, ya tentu ingin selamat. Tapi apa modalnya mereka selama ini? Oke. Tadi Mbak katakan bahwa mereka mempunyai keterampilan. Keterampilan udah cukup bagus. Ketika kecepatan kendaraan sudah di atas 100 km per jam, berarti dia sudah memiliki skill yang baik. Tapi itu dalam kondisi yang flat. Dalam kondisi yang tidak terduga, ban pecah, slip, ngantuk, agresif, apa yang terjadi? Apakah mereka mampu melakukan antisipasi atau tidak? Musuh ketika kita berkendara di jalan tol, itu ada 2, yaitu ngantuk dan agresif. Ngantuk dan agresif. Dan dua-duanya berakibat overthinking. Overthinking, Ya, ketika overthinking, si pengemudi sudah tidak bisa berpikir secara normal. Yang ada di pikiran dia hanya bagaimana sampai ke tempat tujuan dengan segera. Tidak memikirkan lagi tentang keselamatannya. Baik. Ini yang bahaya. Oke, ngantuk dan overthinking. Ini 2 hal yang dari katanya saja ini sudah menjadi musuh saat kita berkendara begitu ya. Dan ini yang menarik juga saat seseorang sudah memutuskan berkecepatan 100 km per jam saat mengendarai kendaraan, ini berarti sudah yakin dirinya cakap, dirinya mampu untuk menguasai kendaraannya. Tapi kalau Anda lihat para pengemudi seperti itu tidak Pak sebenarnya saat di jalan tol, karena biasanya nature-nya adalah saat jalan kosong di jalan tol yang mulus, yang baru begitu,
kita biasanya akan terpicu untuk tancap gas. Sebenarnya seperti Benar. apa seharusnya Pak Sony? Jadi gini, pemahaman kita harus jelas dulu bahwa jalan tol itu memang jalan bebas hambatan. Salah satu tujuannya adalah mempersingkat jarak dan waktu Ya, di betul. dalam berkendara. Tetapi bukan berarti ngebut. Karena jalan hambatan ini kan bebas persimpangan dan sebagainya. Ya, Yang membuat kondisi lalu lintas lancar adalah keselarasan kecepatan yang ada di jalan tol. Jadi kalau salah satu kecepatan kendaraannya tidak selaras, lebih lambat atau lebih cepat, atau di luar ketentuan aturan lalu lintas, yang terjadi adalah tabrak depan atau tabrak belakang. Bahkan kalau sudah sampai overspeed, itu bisa terjadi pecah ban atau slip. Oke, overspeed. Itu yang harus diantisipasi begitu ya, karena kecepatan kendaraan yang sangat tinggi di kondisi jalan yang juga mungkin nyaman tapi tidak menguasai dari kendaraan, overspeed bisa terjadi dan akhirnya kecelakaan tunggal seperti ini yang mungkinnya yang bisa saja terjadi seperti yang dialami oleh kendaraan Vanessa Angel dan sang suami kemarin. Kita kalau melihat, kalau kita melihat kondisi dari Jalan Tol Kertosono Mojokerto sendiri begitu Pak, mungkin Anda sedikit mengamati atau mengetahui tentang mungkin kondisi jalan atau yang dikaitkan dengan kebiasaan biasanya seseorang atau pengemudi berkendara di jalan tol. Ini memang ada area-area yang memang harus diwaspadaikah atau seperti apa Pak? Jadi jalan tol atau jalan apapun yang dibangun oleh pemerintah itu sudah melalui studi, baik itu studi kelayakan maupun keselamatannya. Oke. Saya sebagai praktisi keselamatan, setiap ada jalan baru, saya selalu lewatin, kemudian saya amati apa yang kurang, kemudian kalau memang ada yang bisa saya berikan masukan kepada pemerintah, saya akan kasih masukan. Tapi sejauh ini fine-fine aja dan bagus dan layak untuk dilewati. Baik. Tetapi kita nggak paham ketika kita lewat jalan tol, musuhnya adalah bukan lingkungan, karena itu kecil sekali. Musuh yang terbesar adalah pengguna jalan lain. Pengguna jalan raya, oke, pengguna lain begitu ya? Jalan raya, iya betul. Jadi karena kecelakaan terbesar akibat dari pengguna jalan lain itu sekitar 60-75%. Baik. Itu yang harus diwaspadai. Kenapa? Banyak sekali kita masuk ke jalan tol, begitu tap pembayaran, itu mereka langsung tancap gas. Ini bahaya sekali. Iya, bagaikan baru lepas dari start untuk balapan begitu jadinya ya saat keluar dari. Pembalap aja kalau di jalan tol mungkin nggak kenceng, nggak ngebut ya. Baik. Kalau kita lihat dari kondisi mobil atau kendaraan yang digunakan kemarin, ini juga saya ada sedikit catatan bahwa mobil tipe ini 4-wheel drive, memiliki spesifikasi, memiliki mesin turbo begitu dan transmisi otomatis. Dan yang menarik adalah punya fitur keselamatan lengkap, nilai sempurna juga untuk tes tabrakan begitu ya, dengan rating 5 star untuk orang dewasa dan 4 stars atau 4 bintang untuk anak-anak begitu. Nah, ini kadang fitur-fitur yang modern seperti ini sebenarnya kadang terabaikan mungkin ya oleh pemilik kendaraan, atau bagaimana Anda melihatnya sampai fitur seperti ini seharusnya yang bisa menjamin keselamatan, tapi takdir kita juga tidak bisa menolak begitu ya Pak Sony ya. Apa yang harus diketahui juga oleh para pemilik kendaraan? Iya, banyak dari pemilik kendaraan ini beli mobil faktornya gengsi sama horsepower. Horsepower, berarti kekuatan kendaraan yang kencang begitu ya? Ya, berarti kalau horsepower-nya besar, kemudian mobilnya bergengsi, harganya mahal. Kalau harganya mahal, biasanya fitur-fitur keselamatannya udah nomor 1, paling tinggi. Nah, fitur-fitur keselamatan ini harus dipahami sehingga penggunaannya tidak salah. Baik. Bukan berarti sekarang kecepatannya itu bisa sampai dengan tinggi. Yang paling penting adalah bagaimana dia mematuhi aturan, ketentuan kecepatan yang berlaku di jalan raya. Oke, baik. Jadi fitur-fitur itu pastikan kita paham dulu. Ketika kita paham, kita tahu kita harus pakai itu. Kita udah bayar mahal, ada safety-nya, tapi kita nggak pakai. Kan mubazir. Ya. Baik. Mengenali kendaraan kita juga dan fitur-fitur yang dimiliki oleh kendaraan kita itu juga penting begitu ya. Karena siapa tahu itu menjadi
solusi terakhir di saat kita mengalami kondisi yang tidak terduga di jalan. Baik. Kalau, ya benar, karena fitur-fitur itu ya, Pak, tidak menyelamatkan kita loh Mbak. Fitur-fitur itu hanya membuat risiko fatality kita lebih bisa berkurang. diminimalisir ya. Ya, bisa diminimalisir. Baik. Kembali lagi kalau kita sedikit menganalisis kondisi kecelakaan kendaraan Vanessa Angel kemarin yang terjadi, ini nampaknya kan karena si sopir mengantuk begitu ya, dan ini menghantam bahu jalan begitu, bahu jalan di sebelah kiri, dan kondisi kendaraan nampaknya rusak parah begitu. Mungkin kalau digambarkan kondisi yang terjadi, apa yang sang korban juga sampai terpental begitu dari kendaraannya. Ini gambarannya seperti apa sebenarnya yang terjadi begitu, mungkin kalau kita bisa menganalisisnya begitu, Pak. Ya, saya tidak mau mendahului investigasi yang dilakukan oleh pihak kepolisian. Tapi saya coba berasumsi ya. Kalau dilihat dari damage-nya, kerusakannya, itu kecepatannya di atas 120 km per jam. Baik. Bahkan bisa 140 atau 160 karena mobil yang dipakai ini mobil yang kokoh ya. Mobil yang kuat gitu, SUV yang mahal lagi. Nah, ini kalau dibilang karena ngantuk saya agak ragu. Mudah-mudahan saya salah. Tetapi asumsi saya yang bersangkutan ini agresif. Saya tidak tahu agresif ini apa ya, tetapi ketika dia sudah memutuskan kecepatan di atas 140, ingat loh, ya di dalam itu ada anak kecil, balita atau batita. Nah itu kalau di luar negeri itu ada tulisan, ada anak kecil di dalam kendaraan. Ini di Indonesia sebaliknya. Hanya ada jadi anak stiker kecil ya, di dalam Pak? kendaraan, tapi dia ngebut. Iya. Itu kenapa ketika ada anak kecil harusnya dia kecepatannya 60-80 km per jam. Meskipun di jalan Dan tol. si anak itu, ya meskipun di jalan tol. Kan di jalan tol kan kecepatan yang ideal 60 sampai dengan 100. Baik. Oke. Artinya ada sikap yang agresif dari sang pengemudi saat ia mengemudi, sementara itu salah satu poin yang seharusnya dihindari oleh seorang pengemudi, apalagi di perjalanan yang panjang begitu ya, dan ada anak-anak di dalamnya. Kalau dari pantauan Anda dan juga pengalaman Anda untuk safety driving juga begitu, ini seharusnya ada sanksi seperti apa begitu yang dikenakan bagi seseorang yang mengemudi? Ini artinya kan sudah tidak sesuai dengan aturan begitu ya, maksudnya imbauan begitu sebagai seorang pengemudi. Ada hal tidak yang harusnya harus diperhatikan begitu, Pak? Iya, kalau di Indonesia ini punya SIM tuh udah seneng. Sebetulnya punya SIM itu jangan seneng, berpikir gitu loh, bahwa dia sudah diberikan tanggung jawab oleh pihak kepolisian. Harusnya sejauh mana pengetahuan mereka, pemahaman mereka tentang keselamatan, tidak hanya operasional kendaraan. Baik. Ini yang harus orang-orang di Indonesia berpikir ulang. Baik, baik. Dan kalau kita kembali ke jalan tol lagi nih, ini ya menurut Anda apakah jalan tol juga kita tidak mengatakan jalan tol jadi sering banyak kecelakaan atau jalan tol tempatnya riskan atau rentan terjadi kecelakaan begitu. Tapi kenyataannya apa yang perlu mungkin sebuah evaluasi juga begitu terhadap jalan tol kita, atau tadi yang pertama pengemudinya juga, atau ada hal lain yang perlu diwaspadai supaya kita bisa semakin meminimalisir jalan tol itu jadi momok tersendiri. Ini sering sekali terjadi kecelakaan lalu lintas. Kadang kondisinya juga fatal begitu, Pak Sony. Ya, karena gini, di jalan tol itu kalau kecelakaan lebih fatal, kecepatan rata-ratanya tinggi. Nah, kemudian faktor melanggarnya juga tinggi dari para pengemudi. Kenapa? Karena nggak ada kamera pengawas, nggak ada petugas yang standby. Mereka ugal-ugalan. Kita nggak usah ngomong kecelakaan yang terakhir deh. Kalau kita mau buka mata aja, kita lihat loh, bus malam itu kalau jalan di tol udah kayak raja jalanan. Baik. Jadi balik lagi saya omong di awal bahwa yang harus dirubah bukan jalan tolnya, mereka udah cukup
layak dilalui, tetapi pengemudinya yang harus budaya dibenahi. pengemudinya ya. Baik. Iya, budayanya yang harus dibenahi. Ya, Pak Sony, mungkin bisa disampaikan begitu. Tadi Anda mengatakan pelanggaran di jalan tol yang dilakukan oleh pengemudi. Mungkin kita tidak menyadari ya saat kita mengemudi dengan kecepatan yang kencang, fokus sudah ingin sampai ke tujuan dengan selamat, tapi ternyata kalau diamati kita melanggar mungkin aturan-aturan yang seharusnya tidak dilakukan di jalan tol. Pelanggaran-pelanggaran seperti apa sih Pak yang biasanya kita ini tidak merasa begitu kalau kita membahayakan pengemudi yang lain atau bahkan kita sendiri saat berkendara? Ya, pertama gini, mindset kita rubah dulu bahwa jalan tol itu bukan tempat yang ngebut. Sekalipun kosong, bukan berarti kita boleh ngegaspol. Ya. Semua harus sesuai dengan aturan dan kecepatan lalu lintas. Nah, banyak sekali kejadian kecelakaan ini akibat tidak jaga jarak aman. Ya, mereka mau buru-buru atau merasa harus mendapat prioritas sehingga mereka melakukan distraksi terhadap kendaraan yang di depannya. Ketika ngerem mendadak, akhirnya terlambat ngerem, terlambat antisipasi, terjadilah tabrakan beruntun. Yang kedua adalah tidak menjaga kecepatan. Oke. Ini yang jadi PR di jalan tol selama ini. Saya nggak ngerti kenapa jalan tol mereka lepas ngetap kartu langsung harus ngegas gitu. Sebetulnya normal aja nggak akan macet tuh. Lebih cepat juga sampainya, bahkan lebih selamat. Ya. Kalaupun mereka mau ngebut, selamat sampai tempat tujuan, paling beda waktunya cuma 10 menitan. Oke, baik. Jadi 2 faktor itu yang harus dibenahi. Ya, ada 3 faktor itu tadi begitu ya yang harus diwaspadai. Ini kita berangkat dari kecelakaan fatal yang terjadi kemarin yang menimpa Vanessa Angel dan sang suami begitu, dan juga 3 korban luka lainnya di dalam kendaraan itu. Baik, kita akan jeda terlebih dahulu Pak Sony, kita akan membahas apa sebenarnya yang betul-betul atau tips mungkin yang bisa Anda berikan kepada para pengguna jalan di segmen berikutnya. Pemirsa, tetaplah bersama kami, Morning Talks akan segera kembali usai jeda. Kembali bersama kami di Morning Talk pemirsa, masih dengan tema waspada petaka di jalan tol. Namun sebelum kita kembali ke narasumber kita, Pak Sony Susmana, kita lihat terlebih dahulu grafik faktor penyebab kecelakaan tunggal di jalan tol berikut ini.
Baik, kembali kita lanjutkan berbincang bersama Pak Sony Susmana, Safety Defensive Consultant Indonesia. Pak Sony, tadi mungkin Anda juga sudah melihat ya ada beberapa faktor dari grafis yang kita sudah kumpulkan, faktor penyebab kecelakaan tunggal di jalan tol. Ada 6, remblong, ngantuk, tailgating, cuaca, ada distraksi, dan overload. Ini yang menarik adalah dari tailgating nih ya, mungkin istilah yang ya mungkin para pengendara atau di bidang Bapak mungkin sudah sangat paham, tapi sebenarnya tailgating ini kondisi seperti apa dan apa yang harus diwaspadai atau mungkin dihindari begitu saat berkendara, khususnya di perjalanan tol jarak jauh begitu Pak? Ya, tailgating atau jarak iring ya. Ini jadi masalah juga di lalu lintas Indonesia. Karena kita malas melakukan itu, takut disusul. Takut haknya diambil, takut diserobot dan sebagainya. Takut diambil jalannya gitu istilahnya. Iya, padahal sebenarnya kalau kita mau positive thinking kasih aja. Toh demi keamanan, demi keselamatan itu lebih baik kita lakukan daripada kita harus rapat-rapat. Pada akhirnya kita tidak mampu melakukan antisipasi ketika harus ngerem mendadak dan sebagainya. Baik. Artinya ini juga butuh perhitungan dan juga kecakapan juga dalam betul-betul sudah sangat memahami kondisi jalan dan juga mengendarai kendaraan ya, karena jaga jarak yang aman begitu ya. Baik, cuaca kita sudah tahu. Cuaca ini juga menarik nih Pak, karena kita kadang hujan deras kita cukup menunggu reda saja, tapi kalau kondisi jalan yang licin kan mungkin kita tidak bisa mengetahui di mana titik-titiknya. Kita kaitkan dengan kondisi ban biasanya. Kita memang tidak ada budaya untuk mungkin memperhatikan kondisi ban saat berkendara jauh, atau seperti apa Anda melihat kebiasaan pengemudi kendaraan kita di sini seperti apa Pak? Untuk safety terkait cuaca. Ya, saya setuju sama Mbak tadi bilang ban. Karena ban ini adalah salah satu komponen di dalam kendaraan yang kontak langsung terhadap jalan. Nah, paling besar risikonya adalah selip atau pecah ban. Baik. Nah, ketika pecah ban atau selip, itu ada kondisi bahwa ban itu memang tidak sesuai peruntukannya, atau tekanan anginnya tidak sesuai, atau bahkan masa pakai amannya sudah lewat. Nah, jarang sekali kita memperhatikan kondisi ban. Karena yang diperhatikan biasanya cuma mesin sama bodi atau kabin muat nggak dengan barang yang banyak. Iya, dan itu bensin. Untuk perjalanan jarak jauh kan. Iya, dan BBM. Sementara jalan tol itu dari ujung Sumatera sampai dengan ujung Jawa sudah dibuat oleh pemerintah. Iya. Dan kalau kita mau jujur, itu pasti akan berubah-ubah iklim dan cuacanya. Mungkin ketemu panas, hujan dan sebagainya. Nah, ada tidak? Kalau bannya ini tidak memenuhi syarat, ya ini akan bahaya sekali. Apalagi berarti ini jadi satu hal yang harus diperhatikan lebih rinci lagi oleh pengguna kendaraan atau pemilik kendaraan. Cuaca ini jangan disepelekan begitu ya. Kalau hujan jangan hanya sekedar menunggu hujan reda dan jalanan agak kering, tapi sebenarnya harus periksa kembali kondisi ban Anda. Ini yang menjadi hal paling penentu karena yang langsung bersentuhan langsung dengan jalanan atau aspal begitu ya Pak Sony ya. Betul, ya. Baik, untuk tadi kalau ada tidak tips-tips lain yang harus mungkin dimiliki oleh jalan tol kita? Saya sempat melihat di jalan tol di luar negeri ini ada area selain bahu jalan, tapi juga ada kawasan yang mungkin diberikan tumpukan kerikil ataupun pasir ini untuk mewaspadai ada truk-truk besar atau mobil-mobil yang ada di jalan tol ini saat remblong begitu. Perlu tidak sih sebenarnya kita memiliki area-area seperti itu di jalan tol, karena kenyataannya remblong itu selalu menjadi penyebab begitu kecelakaan di jalan tol. Iya Mbak, kalau jalan tol nanti semua dibikin buat mereka yang tidak paham tentang lalu lintas dan keselamatannya, ya berubah nama ya Pak? Bentuknya jalan tol kita nanti. Baik, tapi setidaknya ada tidak yang bisa dilakukan? Ada beberapa di jalan yang memang sudah dipersiapkan. Tetapi pemerintah lagi-lagi sudah mempersiapkan kalau nggak salah setiap 20 atau 30 km per jam itu ada rest area. Tidak hanya orang loh, mesin sekalipun itu harus istirahat. Nggak bisa kita paksa.
Jadi salah satu akibat dari remblong itu nggak tiba-tiba, pasti ada gejala sebelumnya. Mungkin pedalnya keras, mungkin dia sudah bubble, mungkin cara perlakuan dia terhadap kendaraannya yang agresif dan sebagainya. Nah itu yang si pengemudi harus paham dulu. Oke, baik. Dan kalau terkait karakter agresif dari pengemudi juga, ini untuk mengetahuinya seperti apa begitu ya Pak ya? Kalau misalnya kita harus terpaksa meminjamkan kendaraan kita atau harus disupiri oleh orang lain yang mungkin kita tidak terlalu kenal keseharian yang mengemudikan kendaraan kita begitu. Kita nggak tahu kalau dia nggak lagi marah-marah atau nggak lagi bad mood begitu kan, mungkin yang nampak. Tapi kalau tidak nampak, ini bagaimana untuk bisa ada tidak tes agresivitas pengemudi begitu seharusnya? Iya, sebetulnya dari perilaku dia kelihatan dia agresif atau enggak. Itu kita bisa lihat. Tetapi let's say kita nggak punya waktu untuk memperhatikan itu. Iya. Tips pertama dari seorang penumpang, jangan pernah mempercayakan nyawanya kepada si pengemudi. Baik. Artinya gimana? Jangan cuma kita pasrah, tapi lihat matanya, lihat perilakunya, lihat cara dia berkendara. Perhatikan seluruhnya. Kalau 5 menit, 10 menit ke depan dia tidak aman, lebih baik di stop, digantiin. Oke. Karena itu yang saya lakukan ketika saya keluar ke bandara, keluar rumah, subuh-subuh harus naik taksi. Taksi itu saya lihat matanya. Oh ya. Pengemudi yang ngantuk atau enggak, apa segala macam. Bahkan pernah saya gantikan. Oke. Demi keselamatan Pak, betul? Demi keselamatan, bukan buat saya aja, tetapi juga buat orang lain. Oke. Itu menjadi satu poin penting lagi begitu ya, bahwa jangan mempercayakan keselamatan kita pada pengendara. Meskipun kita sudah kenal, sudah mengetahui seperti apa karakter mengemudinya, tapi kondisi seseorang kita tidak pernah tahu ya, setiap saat bisa saja berubah begitu. Oke, tapi sebenarnya ada tidak kalau mungkin pengendara motor besar atau pengendara motor yang dengan spesifik tertentu, ini kadang ada tes safety driving begitu. Kalau di mobil sendiri untuk umum begitu ada tidak sih Pak sebenarnya yang bisa dilakukan untuk mengetes sang pengemudi begitu, kecakapan dalam mengemudi? Ya, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 itu sudah mengatakan bahwa pemohon SIM atau bahkan SIM sekarang sudah banyak buat motor besar gitu, buat disabilitas. Nah, itu wajib mengikuti training safety driving. Itu ada di undang-undang. Tapi kadang-kadang di kita kalau itu dilakukan dianggap wah ini cari untung, cari kerjaan dan sebagainya. Itu kan demi keselamatan. Baik. Jadi selalu ada negative thinkingnya begitu ya Pak ya. Padahal untuk keselamatan bersama begitu. Itu mungkin hal-hal yang eksternal yang belum dipahami dan dijalankan dan menjadi budaya di masyarakat kita supaya bisa berkendara yang aman dan baik di jalanan. Terima kasih banyak Pak Sony. Ada hal-hal yang sudah saya catat di sini dan penting. Jalan tol bukan tempat untuk ngebut, harus bisa menjaga jarak aman dan juga harus menjaga kecepatan dan memperhatikan kondisi siapapun yang mengemudi di samping kita, karena jangan mempercayakan keselamatan kita juga terhadap pengemudi begitu ya. Baik, terima kasih Pak Sony Susmana, Safety Defensive Consultant Indonesia telah bergabung bersama kami di Morning Talk pagi ini. Sehat selalu Pak.